warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Febriansa. Saya bersekolah di SMA 1 Negeri Marbungo dan saya dari kelas 11 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Cara Mengatasi Dampak Pembakaran Senyawa Karbon Terhadap Lingkungan dan Kesehatan. Pembakaran bahan bakar di dalam mesin kendaraan atau dalam industri tidak sempurna. Pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon bahan bakar fosil membentuk karbon dioksida dan uap air, sedangkan pembakaran tak sempurna membentuk karbon monoksida dan uap air. Sebagaimana terlihat pada contoh di atas, pembakaran tak sempurna menghasilkan lebih sedikit kalor, jadi pembakaran tak sempurna mengurangi efisiensi bahan bakar. Kerugian lain dari pembakaran tak sempurna adalah dihasilkannya gas karbon monoksida atau CO2 yang bersifat racun. Oleh karena itu, pembakaran tak sempurna akan mencemari udara. Jumlah penduduk dunia terus meningkat setiap tahunnya, sehingga peningkatan kebutuhan energi pun tak terelakkan. Hampir semua kebutuhan energi manusia diperoleh dari lingkungan, persis sumber energi fosil, misalnya pembangkitan listrik dan alat transportasi yang menggunakan energi fosil sebagai sumber energinya secara langsung atau tidak langsung. Hal ini mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan. Blok hidup karena sisa pembakaran energi fosil ini menghasilkan zat-zat pencemar yang berbahaya. Pencemaran udara terutama di kota-kota besar telah menyebabkan turunnya kualitas udara sehingga mengganggu kenyamanan lingkungan, bukan telah menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Menurunnya kualitas udara tersebut terutama disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil yang tidak terkendali dan tidak efisien pada sarana transportasi dan industri yang umumnya terpusat di kota-kota besar, di samping gereja rumah tangga dan kebakaran hutan. Hasil penelitian di beberapa kota besar, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya menunjukkan bahwa kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemaran udara. Hasil penelitian di Jakarta menunjukkan bahwa kendaraan bermotor memberikan kontribusi pencemaran CO2 sebesar 98,80%, box sebesar 73,40%, dan HC sebesar 88,90%. Secara umum, kegiatan eksploitasi dan pemakaian sumber energi dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia akan selalu menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, udara dan iklim, air, dan tanah. Berikut ini disajikan beberapa dampak negatif penggunaan bahan bakar fosil terhadap manusia dan lingkungan. Dampak pertama yaitu dampak terhadap perairan. Eksploitasi minyak bumi, khususnya cara penampungan dan pengangkutan minyak bumi yang tidak layak, misalnya bocornya tanker minyak atau kecelakaan lain, akan mengakibatkan tumpahnya minyak ke laut, sungai, atau air tanah, dapat menyebabkan pencemaran perairan. Pada dasarnya, pencemaran tersebut disebabkan oleh kesalahan manusia. Dampak yang kedua, dampak terhadap tanah. Dampak penggunaan energi pada kendaraan dapat diketahui misal dari pertambangan batu bara, misalnya yang berkaitan dengan lapisan tanah, muncul terutama dalam pertambangan terbuka, open pit mining. Pertambangan ini memerlukan lahan yang sangat luas. Perlu diketahui bahwa lapisan batu bara terdapat di tanah yang subur, sehingga bila tanah tersebut digunakan untuk pertambangan batu bara, maka lahan tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau hutan selama waktu tertentu. Dan dampak yang terakhir itu dampak terhadap kesehatan. Dampak terhadap kesehatan merupakan dampak lanjutan dari dampak terhadap lingkungan udara. Tingginya kadar timbal dalam udara perkotaan telah mengakibatkan tingginya kadar timbal dalam tanah. Kesimpulan, jadi pembakaran bahan bakar ini memiliki banyak sekali dampak negatif dan dampak positif. Di antara dampak negatif yang akan timbul akibat pembakaran ini adalah dampak terhadap udara, polusi udara yang paling kotor akibat banyak hutan, sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, juga tumbuhan. Kemudian tanah akan semakin asam sehingga tumbuhan akan sulit untuk tumbuh, air pun akan tercemar, dan dapat ditemukan bahwa hal tersebut mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Ya, sekianlah dari saya tentang makalah saya tadi.
Kalau ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.